Bapak Ibu Saudara persekutuan yang Allah kasihi, kenapa di saat ini, kemarin sampai dengan hari ini, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua meniadakan Bapak Serani dan Mama Serani. Hanya ada orang tua yang berdiri menghantar anak untuk dibaptis. Karena Bapak Ani dan Mama Serani itu antar anak ketika anak baptis. Setelah itu Bapak Ani dan Mama Ani pergi tinggal dalam kesibukan, dalam pekerjaan, tidak memikirkan anak Serani yang dia berdiri mengaku. Sehingga nanti anak Serani ulang tahun, anak Serani berhasil wisuda, anak Serani nikah, baru biasanya Bapak Mama Ani itu datang. Lalu anak-anak ini bertumbuh, mereka ada dalam pendidikan. Kalau Tuhan sayang mereka punya hidup jalan baik, itu bukan soal. Tetapi ketika mereka ada dalam pergumulan, persoalan, masalah, Mama Ani dan Bapak Ani yang antar anak mengaku dalam gereja dong ada di mana. Sehingga menjadi penting gereja ini melihat bahwa orang tua harus berdiri, bertanggung jawab dalam pengakuan itu. Sehingga ketika anak bertumbuh, anak besar, anak menjalani semua hal yang Tuhan beri padanya, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan anak-anak kita. Lalu firman ini juga kembali mengingatkan kita, warga jemaat nanti akan berdiri mengaku terlepas dari orang tua yang akan mengaku untuk bertanggung jawab menjadi saksi dari pembaptisan anak-anak. Kadang kita menjadi orang tua yang sensitif begitu. Padahal kita lupa bahwa di dalam gedung gereja, ketika kita orang tua menghantar anak-anak kita untuk dimeteraikan dalam nama Tuhan, jemaat juga diundang berdiri untuk ada dalam pengakuan bertanggung jawab atas anak-anak kita. Sehingga ketika anak-anak mereka bertumbuh dalam berkat dan sayang Tuhan, lalu dalam pandangan warga jemaat, ada hal-hal yang mungkin dilakukan tidak berkenan. Lalu ketika warga jemaat menegur orang tua, jangan marah, karena di dalam rumah Tuhan, jemaat Tuhan juga berdiri mengaku untuk bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak kita. Sehingga dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama, ketika kita hendak mengawali tahun kita dalam anugerah dan berkat Tuhan, kita harus ingat bahwa Nuh itu hidupnya benar. Nuh itu hidupnya tidak bercela. Dia bergaul karib dengan Allah. Sehingga ketika Allah hendak membinasakan dunia, hanya satu keluarga saja yang diselamatkan oleh Allah. Tuhan berjanji dari bagian firman Tuhan ini, ketika Tuhan membinasakan dunia, Tuhan tidak akan melakukan bagian yang sama lagi dalam kehidupan di waktu yang lalu sampai dengan hari ini. Musim kehidupan kita akan terus berjalan. Sebagaimana matahari bersinar pada waktunya, bulan akan menyinari kita pada waktunya. Tetapi juga perjalanan kehidupan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara persekutuan yang Allah kasihi, dari firman ini kita diingatkan, kalau Nuh datang ketika dia diselamatkan, dia tidak pikir apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu firman ini bilang dia bangun rumah kah, dia bercocok tanam kah, dia mengerjakan apa yang hari ini dunia pikirkan. Tetapi yang Nuh pikirkan setelah dia diselamatkan, dia datang menyembah Allah, dia mempersembahkan nasar itu kepada Allah. Lalu Tuhan Allah mencium bau dari nasar itu. Lalu Tuhan bilang kepada Nuh tetapi juga kepada dunia, kejadian bumi dibinasakan itu terjadi pada zaman Nuh saja, tetapi pada zaman kita ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mengawali tahun ini mari kita datang menyembah Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya sehat, saya kuat, saya bekerja, lalu kehidupan saya mapan itu karena saya. Tetapi tanpa kita sadari, sebenarnya kasih sayang dan berkat Tuhan itu selalu cukup dalam kehidupan kita. Maknai nafas hidup yang adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita melewati tahun baru, lalu membawa kita masuk di tahun yang baru ini, kita diingatkan untuk mari datang menyembah Tuhan, memuji kemuliaan nama Tuhan. Kalau di tahun lalu saya tidak aktif dalam ibadah, saya sebagai majelis jemaat tidak bertanggung jawab dalam pelayanan, saya melihat pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan itu karena hebatnya saya, itu bagian yang harus kita minta ampun kepada Tuhan. Lalu kita kembali untuk minta Tuhan tolong kita dengan caranya, ketika cara kita terbatas untuk melakukan banyak hal. Bapak Ibu Saudara persekutuan yang Allah kasihi, kita harus ingat melangkah dalam kepastian bersama Tuhan. Kita tidak tahu di sepanjang tahun ini
Tuhan mau bikin apa untuk hidup kita. Kalau tahun 2025 Tuhan tolong, berarti tahun 2026 pun juga kita akan hidup menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita untuk hidup melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin.